Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana Hardianti dengan NIM C1B019097 dari kelas R001 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan materi tentang pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan penyidikan dan sanksi pajak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pembukuan atau pencatatan. Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah pemerolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Pembukuan dan pencatatan pajak berfungsi sebagai pedoman pemenuhan kewajiban perpajakan serta laporan SPT, perhitungan pajak penghasilan pajak, PPN dan PPNBM atau barang mewah. Baik, selanjutnya yaitu kewajiban pembukuan atau pencatatan. Kewajiban pembukuan dibebankan atas penerimaan bruto secara teratur lebih besar dari 4,8 miliar rupiah. Pembukuan dan pencatatan harus yang pertama diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, angka mata uang rupiah dan dalam bahasa Indonesia atau asing dan diizinkan Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip atas atau taat azas dan konsisten dengan actual basis atau cash basis. Perubahan metode harus mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak. Baik, selanjutnya yaitu pengertian pemeriksaan pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, sasaran pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan yang pertama yaitu interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua, kesalahan hitung. Yang ketiga, penggelapan secara khusus dari penghasilan. Yang keempat, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan yang pertama yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Dalam hal ini dapat dilakukan dalam hal SPT yaitu mengajukan kelebihan pajak. Yang kedua, SPT PPH mengajukan kerugian. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu. Dan yang terakhir, ada indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Yang kedua yaitu tujuan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dapat dilakukan dalam hal yang pertama pemberian MPWP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan MPWP. Yang ketiga, pengukuhan dan pencabutan PKP. Yang keempat, kewajiban pajak mengajukan keberatan. Dan yang terakhir, pencocokan data atau keterangan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan. Prosedur yang pertama yaitu petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Yang kedua yaitu wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Yang kedua, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu diguna atau pelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, memberikan keterangan yang diperlukan. Yang keempat, kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Yang kelima, Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyelenggaraan tempat atau ruang tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pengertian penyidikan pajak.
Penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengidentifikasi bukti permulaan. Secara sederhana, bukti permulaan merupakan keadaan bukti atau benda yang memberi petunjuk adanya suatu tindak pidana perpajakan. Pengumpulan bukti ini ditujukan untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang dan jelas untuk dapat ditemukan tersangkanya. Penyidikan pidana perpajakan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan utama dari melakukan proses penyidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Selanjutnya yaitu wewenang penyidik. Penyidik adalah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Selanjutnya, wewenang penyidik. Wewenang penyidik yang pertama yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan. Yang kelima, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyelidikan tindak pidana perpajakan. Yang keenam, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa. Yang ketujuh, memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kedelapan, memanggil orang yang untuk didengar kesaksiannya. Yang kesembilan, menghentikan penyidikan. Dan yang ke-10, melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dilakukan penyidikan. Baik, selanjutnya penghentian penyidikan. Pengajuan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan sebagai atau setelah wajib pajak atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara, yaitu jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, dan atau jumlah pajak dalam faktur pajak, pembuktian pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak tersebut. Baik, selanjutnya yaitu sanksi tidak dipenuhinya kewajiban pembukuan. Yang pertama yaitu tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak terhutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100%, khusus PPh pasal 29 ditambah 50%. Yang kedua, dengan sengaja. Yang pertama yaitu memperlihatkan buku atau catatan yang palsu. Yang kedua, dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang ketiga, dengan sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya. Dipidana penjara selama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak kurang bayar. Baik, dari penjelasan di atas dapat saya sampaikan bahwa pada dasarnya pencatatan merupakan bagian dari pembukuan. Kegiatan pembukuan juga harus mengacu pada pencatatan pajak. Keduanya tidak bisa saling dipisahkan dalam merekam kewajiban pajak. Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang bayar atau tidak seharusnya dikembalikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya harap informasi yang dapat saya sampaikan berguna untuk teman-teman semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.